ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لم يحتلم قط الله مطلقا أبدا ومتى ساء أسلم في مدى الزمن يا ربي واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسم الحسن يا ربي واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول رفيع الشان ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله عاشاني والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على النور الأنوار والسر الأسرار والترياق ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وفضال ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Fatilah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa habil karam summa jami ikhwani bil ambil muslimin wa aluya wa sahabat wa tabi'in sadatina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali wa baqi sahabat Rasulil ajman wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan sultanil awliyat wa syafaqatul jailil quddusul surul aziz wa la syekh Muhammad Saman wa ila arwahi jami'il awliyatis wa ila arwahi jami'i muallimi wa muallimati wa khususan musannif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa khususan ila ruhi al marhum Ki Haji Sanim bin Haji Jizan syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dhalin amin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang mulia segenap para asatis, para dewan guru, para orang tua yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abidin Nur, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Tawi, Mukarram Al-Ustadz Junaidi, Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Nemin Saifuddin, Al-Mukarram Bos Haji Agus, Al-Mukarram Ustadz Haji Ki Adang, Bapak Haji Suyono, Bapak Ceman, Bos Haji Midin, dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana, Ustadz Aldi Kurniawan. Teriring doa, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita semuanya senantiasa Allah berikan sehat, panjang umur, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatis, para orang tua, para jamaah yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dari rumah menuju tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga fadlan sel yang selalu memberikan warna buat kita semua. Kita kembali dengan kajian kita pada malam hari ini. Saya meneruskan pembahasan yang pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Kita baca bareng-bareng ya Pak ya. Romanya efek hujan apa efek kekenyangan ini? Lemes-lemes amat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu masukubulil adami au khalaqa duburihi bibatinil kaffi bila hailin walau ma'as sahwi awil iqrahi wallahu a'lam bishawab. Dikit yang penting bisa kita bawa pulang dan bisa kita amalkan ya Pak ya. Beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas sesuatu yang dapat membatalkan wudu kita. Ada 4 perkara yang dapat membatalkan wudu kita. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu masukubulil adami au halaqah duburihi bibatinil kaffi bila hailin. Memegang kemaluan manusia bibatinil kaffi, dengan apa nih Pak namanya nih, telapak tangan kita, walau ma'as sahwi awal ikrahi, walau dalam keadaan lupa atau dalam keadaan terpaksa. Jadi memegang kemaluan manusia ketika kita setelah wudu ternyata dapat membatalkan wudu kita. Yang kadang-kadang ini sering kita nggak sadarin, habis wudu, habis mandi kita wudu. Punya anduk ujungnya udah rada-rada bolong-bolong. Begitu kita lap-lap, kepegang kemaluan kita. Batal apa kagak Pak? Batal. Ini kadang-kadang begitu, termasuk saya. Gitu. Nah ini. Lalu yang mana yang kita pegang itu kalau kita pegang batal? Ada zakarun au farjun. Buat laki-laki itu seluruh batang kemaluannya Pak. Yang disebut dengan batang zakarnya laki-laki itu kalau kepegang kita habis wudu maka batal wudu kita. Atau yang belakang tuh, yang kalau kata orang Betawi liang tai. Ya liang tai, tahu liang tai Pak. Nah ya lempengan situnya tuh. Kalau itu yang kepegang dan yang depan kepegang maka batal wudu kita. Begitu juga perempuan. Apa yang perempuan? Apa tuh namanya? Bibirnya.
Kalau perempuan bibir ada dua Pak. Ada banyak mulutnya dia mah. Nah mulut bibirnya tuh yang kayak bibir ketemu bibir dia kalau kepegang habis dia udu maka batal udunya. Nah. Apa? Iya. Jadi kalau kita habis udu kemudian ada kemaluan yang kita pegang sengaja nggak sengaja maka batal udu kita. Zaman sekarang Pak yang kemarin-kemarin lagi viral ada lelaki begitu dia punya bini selingkuh ketahuan nama bininya lagi tidur dipotong tuh kemaluannya. Begitu dipotong kemaluannya udah udah tinggal setengah tuh. Itu kemaluannya tinggal setengah habis dia udu dia pegang batal nggak kira-kira? Dia udah potong tuh kemaluannya habis dia udu dia pegang batal nggak udunya kira-kira? Batal nggak Pak? Batal. Kenapa batal? Masih bagian daripada kemaluan laki-laki. Biarpun tinggal sepunggal, tinggal dikit doang tuh, kepotong tuh. Gara-gara dia selingkuh, lagi tidur dipotong sama bininya. Tapi dipegang masih nyetrum-nyetrum. Batal udunya. Bapak habis udu dari rumah mau berangkat ke masjid. Begitu lagi di jalan, wah kayak jamur tuh dipegang, dicomot ternyata kemaluan laki-laki. Dipegang batal nggak kira-kira? Batal nggak Pak? Batal nggak Pak? Ragu-ragu nih, batal apa nggak Pak? Ada yang gak yang batal nih. Meskipun sudah terpisah, tapi itu masih kelamin manusia. Meskipun sudah terpisah, udah dibuang, lagi jalan, habis uduk mau ke masjid, dikira jamur, dia pegang ternyata laki-laki. Batal uduk kita. Kenapa? Karena itu kemaluan manusia. Ini kemaluan manusia Pak. Lalu habis uduk kita punya piaraan. Siang-siang habis sholat johor atau belum sebelum sholat johor punya piaraan sapi perah. Begitu habis kita uduk sambil nunggu waktu johor, itu kemaluan hewan kita pegang. Batal nggak kira-kira uduk kita? Batal nggak kira-kira uduk kita? Enggak batal. Kenapa nggak batal? Bukan kemaluan manusia. Itu kemaluan hewan. Jadi enggak syaratnya kemaluan manusia. Yang batal siapa? Yang megang. Yang dipegang enggak batal. Sekalipun yang kita pegang bukan orang yang hidup, orang yang meninggal, orang yang mati. Walau limayitin, sekalipun buat yang mayit. Habis dimandiin sama Ustadz Hadi, sama Ustadz siapa lagi? Ustadz Unen tuh. Begitu habis dimandiin dipegang tuh. Yang batal yang mayit apa yang megang Pak? Pak, Assalamualaikum. Yang batal yang megang apa si mayit Pak? Yang megang. Meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia dia pegang tuh, batal yang megang. Kalau dia punya udu. Begitu ya Pak ya. Jadi salah satu yang menyebabkan batalnya udu seseorang itu memegang kemaluannya manusia. Baik itu manusia dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia. Ataupun manusia yang besar ataupun yang kecil. Iseng-iseng kita punya teman habis uduk dulu biasanya mondok itu mandinya bareng. Habis uduk dia pegang tuh. Batal nggak kira-kira laki sama laki? Batal. Karena yang dia pegang kemaluannya. Tapi kalau yang bersentuhannya tangan dengan tangan nggak batal. Ini yang dia pegang kemaluan. Maka batal udunya. Siapa yang batal? Yang megang. Yang dipegang nggak batal. Kenapa? Dia korban. Begitu ya Pak ya. Anak kecil maknya habis uduk mau sholat johor, bocah berak nih, dia cebokin tuh, batal nggak kira-kira udunya? Batal. Kenapa? Karena
memegang kemaluan. Ya Pak ya. Kemaluan orang lain dia pegang batal, kemaluan dewek dia pegang batal. Habis dia udu dia pegang kemaluan dia, tapi ada kainnya. Ada pembatasnya. Berasa tuh dia pegang, batal nggak kira-kira Pak? Batal nggak kira-kira? Nggak batal. Kenapa? Karena ada sutrohnya, ada hijabnya, ada penghalangnya. Begitu dia pegang, sekalipun penghalangnya hijabnya tipis, maka nggak batal udunya. Kalau tanpa bilahailin, kalau tanpa penghalang, itulah yang menyebabkan batalnya udunya seseorang. Ketika kemaluan manusia dipegang tanpa ada sutrohnya, tanpa ada hijabnya, tanpa ada penghalangnya. Maka ini salah satu yang menyebabkan batalnya udu seseorang. Ya Pak ya. Jadi yang kita pegang habis kita udu, kita pegang kemaluan, baik kemaluan orang, kemaluan kita sendiri pun batal. Habis kita mandi, kita udu, kita pegang, batal. Ya Pak ya, syaratnya bibatinil kafi nih, megang dengan dagingnya jemari, apa sih namanya ya, dengan tangan. Ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan apa tuh yang gandul-gandul Pak? Bijinya. Batal nggak kira-kira? Habis mandi, udu udah, nggak kepegang tuh kemaluannya, gatal bawahnya. Bagian lempengan bijinya dipegang, batal nggak kira-kira? Batal nggak kira-kira? Bener nih. Kan kemaluan berbicaranya. Nyatu. Ini bijinya nih. Masih satu keluarga itu. Bulunya dah bulunya. Habis kita udu tuh ada bulu tuh. Bahkan kadang-kadang ada bulu yang ditumbuh di bagian kemaluan laki-laki. Ada nggak Pak kira-kira? Ada. Begitu kita habis udu kita pegang tuh. Batal nggak kira-kira udu kita? Batal nggak udu kita? Ragu-ragu nih. Batal nggak? Batal. Tergantung Pak. Ada mazhab yang membatalkan, tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i tidak batal. Tapi yusannul udu, tapi disunahkan kita untuk udu kembali. Itu makanya Imam mazhab Syafi'i itu enak. Jadi apa namanya? Beliau mengerti, sang bijaksana. Jadi memang ada mazhab yang membatalkan. Tapi menurut mazhab kita tidak batal, tapi disunnahkan untuk udu kembali. Begitu, ya Pak ya. Jadi kalau ada rambutnya kemudian yang kita pegang habis udu, gatal lebat kita cabut nih gara-gara kepanjangan. Begitu, disunnahkan untuk udu kembali, nggak batal. Cuman disunnahkan untuk udu kembali. Nah ini salah satu yang menyebabkan batalnya udu seseorang ketika kita udu. Maka hal-hal yang kecil seperti ini kudu kita perhatikan. Kadang biasanya habis mandi, anduk kita bolong, ujungnya lempengan ujungnya emang kita lagi kita lap-lap, pas banget kesenggol, kepegang lempengan kemaluan kita. Maka kalau kita udah ngaji kita paham, jadi batal udu kita, sengaja, tidak sengaja, lupa, bahkan ketika kita pegang, ketika kita setelah udu maka batal udu kita. Maka setelah batal hendaklah kita udu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya mungkin begitu baca Fatihah yang tadi katanya haul ini. Ya Pak ya, almarhum Haji Yasin Simih. Mungkin juga nanti bikin acara Rabu depan, gak apa-apa kita baca Fatihah karena memang undangannya sekaligus haul nih. Beliau orang baik, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosanya, Allah jadikan kubur Allah minal jannah. Seluruh keluarga almarhum, sahabat kerabat orang tua kita sudah meninggal dunia, terkhusus juga almarhum Haji Sani bin Haji Jisan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Li radha ila wali hadhihi niyah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.